Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, season ketiga dari Kupas Tuntas Masalah Haid pada tanggal 13 Mei, kita akan membahas tentang macam-macam darah dan tentang istihadhah yang rumit. Macam-macam darah ini kita pelajari untuk mengetahui mensifati darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan, apakah darah itu nanti kategori masuk darah kuat ataukah darah yang lemah. Kategori ini nanti ada pembagiannya, yaitu dari segi warna, dari segi sifat kekentalannya, dan dari segi baunya. Jadi ada 3 unsur yang perlu diperhatikan apabila seorang wanita mengeluarkan darah. Dari segi warna itu ada 5 macam, yaitu darah hitam, darah merah, yang ketiga darah merah kekuningan, kemudian yang keempat darah warna kuning, dan yang kelima itu keruh atau butek. Untuk dari sifat cairnya yaitu darah, apakah darah itu kental, gembel-gembel itu, ataukah darah itu lebih cair. Dari segi bau, ada yang berbau amis, ada yang tidak berbau. Nah, ketiga unsur sifat inilah yang nanti perlu diperhatikan. Kalau dari sisi darah, warna darah itu yang pertama tentunya lebih kuat daripada yang kedua lebih kuat daripada yang ketiga, yang ketiga lebih kuat daripada keempat lebih kuat daripada yang kelima. Artinya di antara 5 darah itu sifat yang paling lemah adalah yang butek, yang keruh. Jadi darah yang hitam itu lebih kuat daripada yang merah, dan begitu juga darah kuning itu lebih kuat daripada darah yang keruh. Nah, ini diperhatikan, maka perlu dicatat ketika seseorang mengeluarkan darah, itu darah yang dikeluarkan masing-masing berbeda. Ada perempuan yang pertama merah dulu, terus kemudian baru hari kedua keluar hitam-hitam, keluar 2-3, terus nanti merah lagi. Ada juga yang langsung hari pertama hitam, itu juga seperti itu. Jadi sifatnya adalah individu sekali nanti. Satu wanita dengan wanita lain, perempuan satu dengan perempuan lain itu urutan keluarnya dari beberapa darah itu berbeda. Tapi rata-rata kalau sudah kekuningan kemudian butek itu sudah ke akhir. Kalau yang tidak mengalami istihadhah, keluarnya darah itu tidak menjadi problem mana dulu dan sifatnya seperti apa, tidak masalah, semua adalah darah haid. Jadi kalau keluarnya itu selama maksimal 15 hari 15 malam, apakah kental, apakah cuer, apakah berbau atau tidak, itu kita tidak perlu pusing-pusing untuk mengklasifikasikan secara detail. Tetapi bagi nanti yang mengalami istihadhah, itu yang betul-betul harus mencatat dan harus niteni, ya, ngeri kira-kira kapan keluarnya yang kuat, kapan yang lemah. Maka di sini klasifikasi ini menjadi catatan. Bagaimana kita mengetahui mana yang kuat, mana yang lemah? Itu dilihat ada berapa sifat kuatnya di situ. Kalau contohnya begini, kalau ada darah merah tetapi di situ ada hitamnya, maka itu termasuk darah yang kuat. Termasuk kita mengklasifikasikan darah yang hitam.
Kalau ada yang hitam, kental, kemudian berbau, itu tentunya lebih kuat daripada yang hitam, kental, tidak berbau. Ya, umpama darah yang hari pertama itu keluar hitam, kental, berbau. Hari kedua masih hitam, kental, tapi tidak berbau. Maka darah yang hari pertama itu lebih kuat daripada hari yang kedua. Hari pertama lebih kuat daripada hari yang kedua, karena sifat kuatnya yang hari pertama itu ada 3 jenis, kuat semua, tetapi yang hari kedua itu hanya 2 sifat kuatnya. Itu sama jika kemudian darah yang keluar itu merah, berbau dan kental, berarti ada merah, berbau, kental. Dengan yang kedua, hari kedua mungkin tetap merah, tidak berbau, cuer. Nah, itu berarti jelas hari pertama itu lebih kuat daripada hari yang kedua, atau sebaliknya. Pokoknya dilihat saja kekentalannya seperti apa, kecuarannya seperti apa, bau atau tidak, itu diperhatikan. Sekali lagi, permasalahan ini akan terkait dengan masalah istihadhah. Demikian masalah tentang darah dan sifat-sifat darahnya, berbau atau tidak, cuar atau tidak. Jadi permasalahan darah ini yang menjadi penting adalah kalau itu dinamakan darah yang lemah, itu berarti memang ciri lemahnya saja yang ada yang kuat. Tapi apabila masih ada yang tercampur, maka itu disebut ada unsur kuatnya, maka disebut darah yang kuat. Seperti darah yang merah ada seleretnya hitam, itu disebut darah hitam. Darah yang merah kekuningan ada galernya, gumpalannya darah merah, maka itu disebut darah merah. Apabila ada darah yang keluar periode pertama, maksudnya hari pertama itu ada 2 sifat, hari kedua itu ada 2 sifat, maka yang dipakai adalah menghukuminya darah yang keluar yang pertama itu yang dianggap yang kuat. Kemudian darah yang kedua itu disebut darah yang lemah. Seumpama ada yang darah merah, cair, tidak berbau, dengan darah yang sama merahnya, darah yang merah kekuningan ada kental, sifat kuatnya di kentalnya tetapi tidak berbau. Atau darah yang merah kekuningan yang cair dengan yang berbau, maka semua itu menghukumi kuatnya adalah darah yang pertama, karena semuanya mempunyai sifat yang berjumlah sama, yaitu ada sifat kuatnya hanya 1, maka itu dihukumi darah yang keluar pertama itu yang kuat. Itu cara mendeteksi atau mengklasifikasikan darah yang dikeluarkan. Kemudian pengetahuan darah itu nanti untuk kita membahas tentang istihadhah, di mana istihadhahnya terjadi seseorang yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam secara terus-menerus. Maka di sini yang disebut dengan istihadhah yaitu secara bahasa berarti mili, mengalir. Kemudian secara istilah yaitu darah yang dikeluarkan dari farji perempuan di luar dari waktu haid dan waktu nifas, itu namanya istihadhah. Yang kita bahas di sini adalah istihadhah yang berat. Nanti ada beberapa istilah sebutan terhadap orang yang mengalami istihadhah tersebut, yaitu di antara nama-nama itu ada 7 bagian.
mustahadoh ya, orang yang haid yang istihadoh itu namanya mustahadoh. Itu ada 7 macam. Yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah, yang kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yang ketiga mu'tadah mumayyizah, yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adadiha qadran wa waqtan, yang kelima mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adadiha qadran wa waqtan, yang keenam mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah lil qadri dunal waqti, yang ketujuh mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah lil waqti dunal qadri. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu, di mana inti dari pembahasan kita tidak lepas dari kunci pengetahuan kita terhadap darah, kemudian pemahaman kita terhadap kebiasaan tanggal haidnya, dan lamanya haid. Itu juga menjadi kunci daripada penggolongan nanti kita masuk yang di mana. Baik, nanti kita jelaskan satu persatu dan ada beberapa contoh secara singkat ya. Jadi insya Allah semoga kasus ini tidak akan jangan sampai kita terjadi hal ini. Apabila ada di antara kita yang mengalami ini, maka mengambil hukumnya adalah kita masuk ke dalam kategori yang mana dari 7 kategori ini. Maka nanti bisa dilihat kembali hukum yang pas dengan yang terjadi pada seseorang tersebut apabila mengalami pengeluaran darah di luar masa haid maupun masa nifas. Itu nanti disebut dengan mustahadoh. Kemarin sudah kita bahas mustahadoh yang ringan, yang gampang diketahui. Kemarin ada 3, lah yang ini mustahadoh yang sulit untuk mengidentifikasi karena terjadi pengeluaran darah lebih dari 15 hari 15 malam secara langsung, tidak ada berhentinya sama sekali. Demikian untuk prolog tentang mustahadoh. Mubtadi'ah mumayyizah itu adalah orang yang baru pertama kali haid yang bisa membedakan darah. Jadi mubtadi'ah, kalau ada kata mubtadi'ah adalah anak atau seorang perempuan yang baru sekali haid, tetapi dia sudah pinter membedakan mana yang darah kuat dan mana darah yang lemah. Kemudian yang nomor 2 itu mubtadi'ah ghairu mumayyizah, orang yang baru pertama kali haid tetapi tidak bisa membedakan darah. Jadi belum belajar mengenai darah, itu yang baru pertama kali haid. Mungkin umur 10 tahun atau 11 tahun itu mubtadi'ah yang pertama kali haid langsung mengeluarkan darah mungkin 1 bulan. Tetapi tidak bisa membedakan mana darah yang kuat dan darah yang lemah, itu namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang nomor 3 tadi namanya mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah itu orang yang sudah pernah haid atau berkali-kali haid. Kemudian mumayyizah orang yang bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Kemudian yang nomor 4 adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Ini adalah orang yang sudah pernah haid, berkali-kali haid, kemudian dia tidak bisa membedakan mana darah lemah, mana darah yang kuat, tetapi dia ingat lamanya haid, biasanya berapa hari itu ingat, dan mulai tanggal kebiasaannya haid itu seseorang tersebut ingat, itu tergolong kelompok yang keempat. Kemudian
Yang kelima adalah mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Nah, ini adalah orang perempuan yang sudah beberapa kali haid, kemudian mengalami istihadah, tapi dia tidak bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah, dan lupa berapa lamanya kebiasaannya, dan mulai tanggal kebiasaan haid itu lupa. Ini yang paling berat nanti. Cara menghukumi darah yang dikeluarkan ini paling sulit, karena dia tidak ada punya patokan kekuatan darah lemah atau kuat, tidak paham, kebiasaannya berapa hari tidak tahu, mulai tanggal berapanya tidak tahu. Jadi untuk patokannya ini yang paling rumit. Kemudian yang nomor 6 adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah liqadri dunal waqti. Ini ada seorang perempuan yang sudah berkali-kali haid, kemudian mengalami istihadah. Dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, tetapi ingat kebiasaan lamanya itu berapa. Itu dia hanya ingat lamanya saja. Biasanya, saya biasanya 7 hari. Berarti ini nanti bisa menjadi rumusnya untuk kebiasaannya. Kemudian yang nomor 7 adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah lil waqti dunal qadri. Itu adalah wanita yang sudah pernah haid, sudah beberapa kali haid, kemudian mengalami istihadah, tetapi tidak bisa membedakan mana darah yang lemah, mana darah yang kuat. Dia hanya ingat awal tanggal kebiasaan haidnya saja. Ini kelompok yang 7, yang hanya ingat kebiasaan awal haidnya saja. Dari 7 macam kelompok ini nanti mempunyai perlakuan, mempunyai hukum yang berbeda-beda. Ini 7 hukum ini terjadi apabila seseorang mengeluarkan darah langsung tanpa berhenti selama lebih dari 15 hari 15 malam. Maka kalau ada seseorang yang mengalami hal yang seperti itu, maka Anda bisa merujuk Anda pada posisi dari salah satu 7 itu yang mana, ya, yang mana. Jadi secara rumus seperti ini, tetapi eksekusinya itu setiap individu mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi jika kalian tidak lebih dari 15 hari 15 malam dalam mengeluarkan darah, hukum 7 ini yang terjadi mustahadah yang semacam ini tidak menjadi pemikiran atau tidak perlu dibuat susah. Haidnya itu seperti apa? Ya sudah, kalau tidak lebih dari 15 hari 15 malam dan tidak kurang dari 24 jam darah yang dikeluarkan, maka Anda terjadi haid yang normal, tidak terjadi penghitungan hukum sebagaimana mustahadah dalam kondisi 7 hukum di sini. Nanti bisa dijelaskan perlakuan hukumnya seperti apa masing-masing. Itu ada beberapa syarat dan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sehingga seseorang bisa masuk dalam salah satu 7 hukum ini. Kalau yang satu, yang 2 mubtadi'ah, berarti ini untuk yang belum pernah terjadi haid, baru pertama kali. Tetapi yang mu'tadah itu yang sudah beberapa kali haid itu normal, tetapi ada satu masa yang kemudian dia mulai terjadi istihadah. Nah itu nanti yang mulai hukum ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau yang belum pernah haid itu konsentrasi di 1 dan 2, tetapi yang sudah pernah haid itu nanti konsentrasi di nomor 3 sampai 7. Demikian tentang pembagian tentang mustahadah yang 7. Penjelasan yang pertama yaitu mustahadah mubtadi'ah mumayyizah, yaitu yang baru pertama kali mengeluarkan darah, mengalami istihadah, kemudian selama keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam dan dia bisa membedakan mana yang darah yang kuat dan darah yang lemah,
maka hukumnya adalah darah yang lemah dihitung darah istihadah, dan darah yang kuat itu adalah darah haid. Baik darah yang kuat itu datang duluan ataupun datang belakangan, atau darah yang kuat itu di tengah keluarnya, tetapi tidak saling bergantian, satu hari kuat, satu hari lemah, satu hari kuat, itu tidak bisa seperti itu. Karena dihukumi sedemikian kuat haid dan lemah istihadah bagi mubtadi'ah mumayyizah, itu harus mempunyai ketentuan atau harus menetapi 4 syaratnya, yaitu yang pertama syaratnya adalah darah yang kuat itu tidak kurang dari 24 jam paling sedikitnya haid. Jadi syarat yang pertama, darah yang kuat yang dikeluarkan itu tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang nomor 2, darah kuat itu keluar tidak boleh dari 15 hari 15 malam. Jadi paling banyaknya haid, tidak boleh melebihi darah kuat keluar dari 15 hari 15 malam. Adapun syarat yang ketiga adalah darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Jadi harus lebih dari 15 hari 15 malam. Ini syarat yang nomor 3 ini khusus bagi anak perempuan yang darahnya itu keluar terus, darah kuat, kemudian darah lemah, kemudian darah kuat lagi. Maka ini harus ada syarat darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Syarat yang keempat adalah antara darah kuat dan darah lemah itu tidak boleh selang-seling, tidak boleh bergantian. Maksudnya bagi anak perempuan yang mengeluarkan darah terus-menerus, itu darah yang lemah yang selama 15 hari atau lebih itu tidak terpisah oleh darah yang kuat. Jadi tidak boleh 3 hari kuat, 3 hari lemah, 3 hari kuat, 3 hari lemah, itu tidak boleh. Kalau 4 syarat itu tidak terpenuhi, tidak memenuhi dari 4 syarat itu, maka nanti hukum yang digunakan tidak lagi ke mubtadi'ah mumayyizah, tetapi masuk kepada mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi sudah berubah posisi. Meskipun seseorang itu tahu tentang golongan darah, tetapi darah yang dikeluarkan tidak menetapi atau tidak memenuhi 4 syarat mubtadi'ah mumayyizah, maka anak tersebut atau perempuan tersebut nanti melihat hukumnya di kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi nanti hal yang semacam ini perlu diperhatikan seseorang, bagaimana lamanya dia mengeluarkan. Lah, tahunya kalau dia terjadi mustahadah itu bagaimana? Ya setelah selesai, setelah berjalan sampai lebih dari 15 berarti dia menggolongkan itu. Maka lebih baik juga kalau dilihat sedini mungkin, begitu keluar, oh ini darahnya apa, diklasifikasi setiap darah yang keluar. Ini mengantisipasi jika di belakang hari terjadi pengeluaran yang lebih. Ini bagi yang baru pertama kali terjadi haid. Dan bagi mubtadi'ah mumayyizah itu untuk bulan pertama, karena dia mengalami pertama kali haid, maka ketika dia itu mengalami lebih dari 15 hari 15 malam, ini bagaimana cara mandinya? Maka cara mandinya itu harus menunggu sampai 15 hari 15 malam dulu.
dan dia perempuan tersebut setelah mandi, maka dia ada kewajiban ngodoni sholat yang ditinggalkan selama mengeluarkan darah yang apes, itu ada darah yang lemah. Jadi kalau dia mengeluarkan darah 20 hari mungkin, terus dia bisa membedakan darah yang lemah keluarnya 10 hari, darah yang kuat itu, darah yang lemah keluarnya 16 hari, darah yang kuat 4 hari. Nah, maka ini darah yang kuat dihukumi darah haid, darah yang lemah adalah darah yang istihadah, maka di situ dia yang dihukumi haid hanya 4 hari. Selanjutnya yang 16 hari adalah darah istihadah, maka dia harus mengqadha dari darah selama istihadah itu 16 hari. Itu hukumnya seperti itu. Tidak kemudian diambil 15 haid, 4 harinya istihadah, tidak seperti itu, atau 5 harinya istihadah, itu tidak seperti itu. Ini bedanya ketika kita membahas istihadah ringan dengan istihadah yang berat di sini. Nah, terus untuk bulan berikutnya, kalau dia memang mengalami sirkulasinya seperti itu lagi, maka itu caranya dia sudah tahu kalau terjadi istihadah lagi, maka untuk bulan-bulan kedua, ketiga, dan berikutnya seorang tersebut bisa mandi sewaktu-waktu ketika darah yang dikeluarkan itu sudah berubah menjadi darah yang lemah. Dan kalau seperti itu berarti posisinya dia tidak lagi mempunyai hutang, karena posisinya sudah istihadah, dia sholat di saat itu, dan dia haidnya sudah tidak sholat. Kemudian darah yang masih, meskipun mengeluarkan darah tapi masih lemah, maka posisinya adalah darah istihadah. Itu secara hukumnya seperti itu. Contoh dari mubtadi'ah mumayyizah, yaitu perempuan yang pertama kali haid mengeluarkan darah tetapi terjadi istihadah, artinya mengeluarkan darah selama lebih dari 15 hari 15 malam. Maka ada beberapa contoh, diantaranya yang pertama adalah seseorang tersebut mengeluarkan darah kuat 3 hari, kemudian mengeluarkan darah lemah 27 hari. Jadi sudah lebih dari 15 hari 15 malam, ini ada 30 hari dia selama mengeluarkan. Bagaimana hukumnya? Maka di sini karena dia mubtadi'ah yang baru pertama kali haid mengeluarkan darah dan dia bisa menghukumi darah kuat dan darah lemah, maka yang 3 hari awal itu dihukumi haid karena yang kuat tadi 3 hari, dan yang 27 hari itu dihukumi darah istihadah. Jadi semacam ini bukan kemudian dia mengambil 15 hari awal haid sisanya istihadah, tidak, tetapi dia menggunakan hukum 3 hari yang kuat, darah yang kuat 3 hari itu dihukumi darah haid, kemudian 27 harinya darah istihadah. Ya, ini kapan dia mandinya? Ya, saat 15 hari 15 malam, karena 3 hari kuat kemudian lemah, terus berarti 15 hari dia mandi, selanjutnya dia istihadah sampai 27 hari itu. Nah, yang 12 hari, karena dalam 15 hari tadi yang 3 hari hanya yang dihukumi haid, maka tidak ada kewajiban sholat, tetapi sisanya dari 15 hari tadi 12 hari dia mengqadha sholatnya. Jadi itu untuk yang terjadi mubtadi'ah mumayyizah. Contoh yang mubtadi'ah mumayyizah lagi, seandainya seorang perempuan itu mengeluarkan darah yang kuat 7 hari, kemudian darah lemah 9 hari, maka yang 7 hari awal itu dihukumi haid, dan yang 9 hari akhir itu dihukumi istihadah. Kemudian yang ketiga, yaitu contoh yang ketiga, mengeluarkan darah 11 hari, darah lemah. Kemudian
dia mengeluarkan darah kuat itu 12 hari. Jadi lemahnya lebih dulu keluar, baru darah yang kuat itu 12 hari keluar. Maka yang dihukumi 11 hari tadi dihukumi darah istihadhah meskipun keluar yang awal. Dan yang 12 hari itu dihukumi darah haid. Nah, itu tahunya kapan dia darah haid itu dia belum mandi 15 karena darahnya kuat. Tapi ketika tahu 11 harinya itu apes, lemah, maka dia mengqadha yang 11 hari, yang dihukumi 12 hari dihukumi darah haid. Contoh yang keempat, dia mengeluarkan darah itu 5 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah kuat 6 hari. Kemudian mengeluarkan darah yang lemah lagi 19 hari. Maka hukumnya yang 5 hari pertama itu dihukumi istihadhah. Dan yang 6 hari yang di tengah itu dihukumi darah haid. Kemudian yang 19 hari akhir itu dihukumi istihadhah lagi. Jadi ini memenuhi syarat meskipun selang-seling, tetapi lemahnya itu tidak kurang dari 15 hari 15 malam, maka masih masuk kondisi mubtadi'ah mumayyizah. Contoh yang kelima, seandainya ada perempuan lagi mengeluarkan darah kuat itu 7 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah lemah 15 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah kuat lagi 3 hari. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya yang 7 hari awal dan yang 3 hari akhir karena semua kuat, maka itu dihukumi darah haid. Dan yang 15 hari yang ada di tengah itu dihukumi istihadhah, semacam itu. Jadi mubtadi'ah mumayyizah ini sebetulnya lebih mudah untuk mencari mana darah haid, mana darah istihadhah. Kuat itu haid, lemah itu istihadhah. Tetapi ada syarat 4 yang sudah disebutkan tadi. Kalau keluar dari syarat 4 itu, maka dia nanti akan masuk kepada mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang akan dijelaskan di berikut ini nanti. Sekarang kita membahas tentang mustahadhah nomor 2, yaitu mustahadhah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu anak perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, kemudian dia mengalami istihadhah di mana dia tidak bisa membedakan darah atau darahnya yang dikeluarkan itu sifatnya semua sama, sulit untuk dibedakan, atau dia mengeluarkan darah bisa membedakan tetapi tidak memenuhi 4 syarat mubtadi'ah mumayyizah, maka seseorang tersebut tergolong kepada mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi kebingungan untuk membedakan mana darah yang dikeluarkan karena hampir semua sama kuatnya atau lemahnya, jadi tidak bisa dipilah-pilah. Maka ini nanti yang dihukumi darah haid itu hanya 1 hari 1 malam. Kemudian yang lainnya adalah dihukumi darah istihadhah. Jadi yang dihukumi darah haid itu hanya 1 hari 1 malam, sedinten sedalu ya. Yang pertama dihukumi suci itu 29 hari. Jadi setiap bulannya kalau dia mengeluarkan darah berbulan-bulan itu nanti hanya darah yang di hari pertama saja yang dihukumi haid, selanjutnya dihukumi darah istihadhah. Jadi harus ingat tanggal berapa, itu juga harus diingat. Kalau dia tidak ingat keluarnya tiap tanggal berapa,
maka nanti dia masuk kepada mustahadoh mutahayyirah, yaitu mustahadoh yang kebingungan. Nah itu nanti ada lagi hukum terhadap mustahadoh yang kebingungan. Caranya mandi bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu bagaimana? Itu kalau untuk bulan pertama, untuk dia mandinya harus menunggu lengkap 15 hari 15 malam, dan kemudian dia diwajibkan mengqadha sholat yang 14 hari 14 malam. Jadi dia hanya dihitung haidnya hanya 1 hari 1 malam. Jadi mulai hari kedua sampai hari ke-15 itu dia dihitung istihadah, harus mengganti sholatnya, mengqadha sholatnya. Dan keadaan seperti itu untuk bulan pertama atau yang pertama kali dia mengalami mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau untuk bulan-bulan berikutnya, bulan kedua, ketiga itu bagaimana? Maka karena pengalaman bulan pertama dulu dia tidak bisa membedakan darah ataupun tidak memenuhi syarat 4 mumayyizah, mubtadi'ah mumayyizah, maka ketika dia mengeluarkan darah pada bulan yang kedua, maka dia mandinya tidak perlu menunggu 15 hari 15 malam, tetapi dia sudah cukup setelah 24 jam atau sehari semalam, maka dia berkewajiban untuk mandi langsung. Dan dia di situ langsung setelah mandi berarti posisi istihadah, dia melakukan sholat langsung, tidak ada hutang di situ karena sudah posisinya sudah melakukan sholat. Jadi contohnya untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yang pertama contohnya adalah mengeluarkan darah 1 bulan 30 hari, taruhlah begitu. Kemudian darah yang dikeluarkan itu tidak bisa dipisah antara yang kuat atau yang lemah, semuanya sama, ataupun bisa dipisah tetapi tidak memenuhi 4 syarat di mubtadi'ah mumayyizah, maka yang dihukumi haid itu hanya sehari semalam yang pertama. Kemudian yang 29 hari selanjutnya itu dihukumi darah istihadah, semacam itu. Kemudian contoh lagi, seseorang yang mengeluarkan darah itu 4 bulan langsung, 4 bulan langsung, yang semua darahnya itu tidak bisa dibedakan, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haid itu hanya 4, yaitu 4 hari. Hukumnya yang dihukumi haid itu 4 hari, yaitu yang pertama sehari semalam yang pertama, kemudian sehari semalam yang nomor 31, jadi hari pertamanya bulan kedua, kemudian sehari semalam yang nomor hari ke-61, jadi ini yang ke bulan ketiga, dan sehari semalamnya yang hari ke-91, itu yang hari pertamanya di bulan keempat. Selain dari 4 hari 4 malam itu semuanya adalah dihukumi istihadah. Ini bagi yang terjadi mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Contoh yang ketiga, ada seorang perempuan mengeluarkan darah 16 hari, semuanya sifatnya sama. Kemudian yang dihukumi haid itu hanya sehari semalam yang pertama. Kemudian selanjutnya itu dihukumi istihadah. Jadi hanya sehari semalam, yang 15 hari dianggap istihadah. Kemudian yang contoh keempat itu seseorang mengeluarkan darah 25 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah kuatnya itu 23 jam darah kuat. Nah, ini tidak memenuhi syarat dari 4 mubtadi'ah mumayyizah. Maka darah yang semuanya itu yang dihukumi haid itu hanya 1 hari 1 malam. Selanjutnya darah sisanya adalah darah istihadah. Contoh lagi yang kelima, itu dia mengeluarkan darah 25 hari.
yang 16 hari adalah darah kuat. Karena 16 hari maka tidak, meskipun dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, tetapi tidak memenuhi syarat 4, kan darah kuatnya melebihi dari 15 hari 15 malam. Maka yang dianggap untuk darah haid itu hanya 1 hari 1 malam. Karena yang selanjutnya itu dia mengeluarkan darah yang lemah 16 hari itu kuat, selanjutnya lainnya darah lemah. Meskipun demikian, karena tidak memenuhi 4 syarat, maka dia yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam. Selanjutnya sisanya semuanya darah dihukumi darah istihadah. Kemudian contoh yang keenam, mengeluarkan darah itu 25 hari. 6 hari darah kuat, kemudian 14 hari darah lemah, kemudian 5 hari darah kuat lagi. Maka yang dihukumi haid itu hanya 1 hari 1 malam. Kemudian sisa semuanya adalah darah istihadah. Mengapa? Meskipun dia bisa membedakan lemah kuat, tetapi ini tidak memenuhi syarat karena selang-seling, dan darah lemahnya hanya 14 hari. Harusnya lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian ada lagi contoh yang ketujuh, ini mengeluarkan darah 30 hari. Kemudian semuanya darah kuat. Kemudian dia mengeluarkan darah lemah 1 hari, kemudian selang-seling seperti itu, maka nanti yang dihukumi darah haid itu hanya 1 hari 1 malam. Yang selainnya adalah istihadah. Jadi demikian beberapa contoh yang terkait dengan mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Sekarang masuk penjelasan kepada mustahadah nomor 3, yaitu mustahadah mu'tadah mumayyizah. Artinya anak perempuan yang pernah beberapa kali haid atau sudah pernah haid sebelumnya, terus kemudian sekarang mengalami istihadah, maka ini hukumnya seperti apa? Ini sama seperti mumayyizah, mubtadi'ah mumayyizah, yaitu yang kuat dihukumi darah haid dan yang lemah itu dihukumi darah istihadah. Syaratnya sama, harus memenuhi 4 syaratnya yang mubtadi'ah mumayyizah. Kecuali kalau ada selisih darah lemahnya itu lebih dari 15 hari 15 malam, maka nanti ada perbedaan perhitungan cara menghitungnya, karena dia sudah pernah mempunyai kebiasaan haid. Jadi nanti dijumlahkan antara darah haid kebiasaannya itu dengan darah kuat yang dia keluarkan jumlahnya berapa. Ini kalau antara keluarnya darah itu jaraknya, perbedaan yang kuat dan yang lemah itu ada 15 hari 15 malam. Contohnya begini, dia mengeluarkan darah kebiasaannya itu 3 hari. Haidnya itu di bulan-bulan sebelumnya itu 3 hari haidnya. Kemudian pada suatu saat dia mengeluarkan darah sebanyak 21 hari, tidak berhenti sama sekali. Maka bagaimana cara menghitungnya? Maka ini dilihat, ternyata yang keluar itu, contoh di sini 19 hari itu darah lemah, kemudian 2 hari darah kuat. Jadi dari 21 hari ini 19 harinya darah lemah, kemudian darah kuatnya itu hanya 2 hari yang belakang. Maka cara menghitung haidnya, karena kebiasaan dulu itu 3 hari dia haidnya, maka
yang dihitung haid itu 3 hari awal menurut menyesuaikan kebiasaannya, dan 2 hari akhir yang darah kuat yang dikeluarkan. Jadi yang dihitung haid itu 5 hari. 3 hari pertama karena yang menyesuaikan dari kebiasaannya, dan 2 hari akhir karena darah lemahnya itu lebih dari 15 hari 15 malam perbedaannya, maka yang digunakan adalah menggunakan hukum digabung antara kebiasaannya dulu 3 hari dan yang akhir 2 hari. Jadi haidnya dihitung 5 hari. Adapun istihadahnya yaitu 16 hari itu dihitung istihadah. Jadi kalau belum melakukan sholat saat itu berarti harus diganti istihadah. Yang sholat yang harus istihadah itu selama 16 hari harus diganti. Jadi mu'tadah mumayyizah itu juga harus memenuhi syaratnya mubtadi'ah mumayyizah. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka nanti dikelompokkan bagian dari yang 4, 5, 6, 7 ya. Jadi bisa jadi nanti masuk yang ke sana. Ini terkait dengan persoalan mu'tadah mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan tanggal 16 Mei 2020, ini merupakan pertemuan kita terakhir dalam bentuk workshop atau kupas tuntas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mustahadah yang nomor 4, yaitu mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Jadi mu'tadah itu orang yang pernah haid dan pernah suci, ghairu mumayyizah yang tidak faham darah atau faham darah tetapi tidak memenuhi 4 syarat yang dulu sudah disebutkan di mubtadi'ah mumayyizah. Kemudian dzakirah li'adatiha, dia ingat akan kebiasaan lamanya, li'adatiha qadran, kebiasaan lamanya, dan wawaqtan, saat dia keluar haidnya itu tanggal berapa. Maka di sini yang menjadi hukumnya nanti adalah lama haid dan mulainya haid itu disamakan dengan kebiasaan dengan haid-haidnya dulu yang telah lalu, yang pernah dialami, durasi atau siklus yang pernah, periode yang pernah dia lakukan atau terjadi pada seorang perempuan. Jadi intinya kalau terjadi mu'tadah mumayyizah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, yang menjadi kunci adalah dia faham lamanya haid dan mulai tanggalnya haid, maka itu bisa disamakan dengan haid yang pernah dilakukan. Tetapi di sini dijelaskan bagaimana bisa menghukumi seperti itu ada beberapa kemungkinan. Artinya bisa terjadi dengan beberapa keadaan. Yang pertama ada 7 kemungkinan. Yang pertama itu kebiasaan yang dapat dipakai atau menjadi pedoman itu bisa cukup 1 kali kalau seseorang tersebut pembiasaannya itu atau kebiasaannya tidak pernah berubah. Jadi hanya sekali itu dia haidnya, polanya haid 5 hari, suci 25 hari, haid 5 hari, suci 25 hari, itu sudah pasti. Maka hal yang demikian pada suatu saat atau pada suatu
waktu dia mengeluarkan darah, mengalami istihadah, mengeluarkan darah selama berapa 30 hari umpama, maka yang dihukumi haid itu 5 hari, kemudian yang 25 hari adalah istihadah. Demikian, itu secara mudahnya kalau kondisinya pada mustahadah nomor 4 ini. Nah, kita taunya kemudian dia mengalami mustahadah kan berjalan saat dia haid, mengeluarkan darah, tahu-tahu tidak berhenti sampai 15 ke atas. Maka kita menghukuminya setelah pada bulan pertama mengalami istihadah itu, kita langsung menghukumi 5 hari haid, 25 hari suci. Dasarnya apa? Atau 25 hari itu istihadah, dasarnya apa? Dasarnya dengan pedoman siklus atau periode haidnya pada saat itu, model siklus antara banyaknya hari dan tanggal pada saat kebiasaannya. Ini kalau kebiasaannya tidak berubah-ubah. Nah, kalau yang kemungkinan kedua, kalau berubah bagaimana? Kalau kebiasaannya berubah, maka harus disyaratkan 2 kali putaran dengan urutan yang tetap, dan ingat urutan putarannya tersebut. Nah, jadi umpama bulan pertama dia haidnya 3 hari, bulan kedua haidnya 5 hari, bulan kedua 5 hari, ketiga 7 hari, kemudian keempat 3 hari lagi, kelima 5 hari, ke-6 7 hari. Berarti dia punya model siklusnya 3, 5, 7, 3, 5, 7. Nah, ketika di bulan ke-7 dia pernah suatu saat mengeluarkan darah sampai berbulan-bulan, maka untuk menghukuminya seperti itu. Bulan pertama dihukuminya berarti 3 hari. Tanggalnya umpama tahu tanggal hari pertama, berarti tanggal pertama itu 3 hari, kemudian tanggal yang ke-31 itu nanti 5 hari, terus kemudian tanggal yang ke-61 itu 7 hari. Jadi selain itu istihadah putarannya. Maka kalau kebiasaannya berubah, maka harus disyaratkan 2 kali putaran dengan urutan yang tetap, dan ingat urutan putarannya tersebut dan tanggalnya. Ini harusnya syaratnya semacam itu. Kemudian kalau ini kemungkinan yang ketiga, kalau urutan putarannya tidak tetap, tapi ingat saat haid pas sebelum terjadinya istihadah, maka pakai hukum menyamakan dengan masa dan tanggal haid yang pas sebelum istihadah itu. Jadi kalau sebelumnya tanggal 1 sampai 5 hari, ya sudah pakai itu yang dia ingat. Kemudian yang kemungkinan keempat, kalau belum sampai minimal 2 kali putaran, mungkin baru 3 kali haid atau 2 kali haid, kemudian bulan ketiga mengalami istihadah. Ini bagaimana? Kalau belum sampai minimal 2 kali putaran, tapi ingat haid pas sebelum istihadah, maka hukumnya haid disamakan dengan syarat haid saat sebelum istihadah. Kemungkinan lagi, kalau urutannya itu sama, tapi lupa atau ragu jumlah lama haid tiap bulannya itu bagaimana? Apakah 3, 5, 7 atau 7, 3, 5? Lah urutannya itu tidak tahu. Pokoknya kalau haid itu antara 3 hari, 5 hari atau 7 hari, tapi nggak tahu urutan bulan yang pertama itu yang 3 atau yang 5, tidak hafal sama sekali. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya itu mustahadah tersebut punya kewajiban mandi di tiap-tiap akhir hitungan haid yang sudah lalu. Jadi bisa jadi haid kemungkinan 3 hari, maka di hari ketiga mandi, kemudian haid 5 hari, di hari kelima mandi lagi, kemudian haid kemungkinan 7 hari, di hari ke-7 mandi lagi. Itu kewajibannya seperti itu.
Kemudian kemungkinan yang keenam, kalau urutannya tidak sama dan mustahadah lupa jumlah lamanya, jadi sudah nggak ingat sama sekali, nggak tetap lamanya haid saat itu lupa saat haid pas bulan sebelumnya, maka mustahadah tersebut juga diwajibkan mandi tiap-tiap akhir hitungan lamanya haid yang sudah berlalu. Jadi ini sama, kondisinya tidak ingat sama sekali. Kemudian kalau dia yang kemungkinan ketujuh, kalau tidak sampai 2 kali putaran dan lupa hitungan lamanya haid saat pas sebelum terjadinya istihadah, maka juga diwajibkan mandi di tiap-tiap akhir bilangan lamanya haid yang telah lalu. Bagi mustahadah nomor 4 ini yang diketahuinya istihadah setelah beberapa kali haid, maka bagaimana cara mandinya? Itu ketika dia pertama kali mengalami istihadah, maka dia harus menunggu dulu sampai 15 hari 15 malam keluar darah itu. Dan kemudian ternyata yang dikiranya itu haid biasa tapi ternyata terjadi istihadah, maka dia punya kewajiban mengqadai sholat yang tidak termasuk haid. Jadi karena kebiasaannya tadi seperti 5, haidnya sucinya 25, berarti yang dianggap 5 hari itu haidnya tidak diganti sholatnya, tetapi yang awal yang sisa dari 15 hari berarti 10 hari itu harus diqadha. Yang kemudian 16 hari ke sana karena dia sudah suci, maka sholat dengan adaan. Terus kemudian jika bulan berikutnya masih mengalami itu, sewaktu-waktu dia selesai sesuai harinya, kalau kebiasaannya 5 hari atau 7 hari selesai, maka dia selesai haid wajib mandi meskipun masih mengeluarkan darah, maka darah yang selanjutnya itu adalah darah istihadah. Dia sholat ada, tidak ada lagi sholat yang ditinggalkan, jadi langsung sewaktu-waktu. Bagi yang terjadi 2 putaran tadi lupa kebiasaan yang ada, apakah 3, 5 atau 7 tadi, itu bagaimana antara mandi yang pertama, mandi yang kedua, dan mandi yang ketiga? Maka antara mandi yang pertama dan mandi yang terakhir itu berkewajiban berhati-hati. Artinya diwajibkan untuk sholat dan lain sebagainya seperti orang suci, tetapi tidak boleh dijima, tidak boleh berhubungan. Baca Quran tidak diperbolehkan karena seperti orang haid. Jadi ada 2 posisi, antara posisi suci dan posisi istihadah. Jadi posisi haid atau posisi istihadah. Jadi yang diperbolehkan itu sholat, tapi tidak diperbolehkan dijima, tidak boleh baca Quran seperti hukumnya orang haid. Ini kalau terjadi orang yang perputarannya siklusnya tidak diketahui atau tidak hafal, maka bisa mandi pada saat itu 3 waktu itu. Ini yang tentang mustahadah nomor 4 ini, memang yang menjadi patokan adalah jumlah lamanya dan saat keluarnya. Sekarang kita lanjut kepada mustahadah nomor 5, yaitu mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Mu'tadah berarti sini perempuan yang pernah haid dan suci, ghairu mumayyizah tidak faham darah, toh pun bisa faham tetapi tidak bisa memenuhi 4 syarat mubtadi'ah mumayyizah, dan dia nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan, lupa akan kebiasaan
harinya keluar haid dan tanggalnya. Maka yang seperti ini biasa disebut dengan mustahadah mutahayyirah, yaitu perempuan yang istihadahnya kebingungan karena tidak ada patokan yang bisa digunakan untuk menentukan mana haidnya, mana yang istihadahnya. Maka hukum yang dikenakan kepada perempuan mustahadah nomor 5 ini, dia mempunyai ketentuan untuk berhati-hati. Kewajiban berhati-hati artinya dia itu diharamkan untuk jima, membaca Al-Quran, tetapi dia juga mempunyai kewajiban untuk sholat sebagaimana orang yang suci. Jadi satu sisi dia diharamkan untuk jima, membaca Quran selain di dalam sholat ya, seperti hukumnya orang haid, tetapi juga diwajibkan untuk sholat dan puasa Ramadan seperti orang yang suci. Maka yang hal semacam ini sangat repot sekali. Dan kalau perempuan tersebut sama sekali tidak ingat kapan berhentinya haid yang sudah lalu, maka dia itu mempunyai kewajiban mandi setelah masuk kepada waktu menjalankan sholat fardu. Jadi setiap mau sholat fardu itu harus mandi besar. Hal yang semacam ini sebabnya apa? Karena tidak ada patokan sama sekali. Jadi dianggap dia bisa jadi hari ini suci, maka harus mandi. Setiap mau sholat harus mandi. Kalau dia itu ingat waktunya berhenti, umpama tahu kalau berhentinya habis asar, maka dia itu diwajibkan mandi setiap mau menjalankan sholat asar. Dan untuk sholat-sholat yang lainnya dia cukup wudhu dulu. Jadi ini urusan sholat saja sudah repot sekali, karena posisinya dia tidak ingat waktu dan lamanya saat haid sebelum terjadinya istihadah. Terhadap masalah puasa Ramadannya, nah ini puasa Ramadannya dia juga harus menjalankan puasa Ramadan dalam waktu 30 hari full selama bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, setelah Idul Fitri tentunya atau pada waktu yang lainnya, dia berkewajiban lagi puasa selama 1 bulan lagi. Jadi bisa jadi ini untuk menambal kira-kira kemarin itu yang sah hanya separuhnya, karena dia tidak tahu apakah tanggal 1 itu bisa jadi dia haid, atau tanggal 2 yang bisa dia haid, atau tanggal 3-nya yang bisa dia haid. Ini cara puasanya semacam itu. Jadi kalau bisa jadi tanggal 1 itu mulai haid, kemudian haidnya bisa jadi 15 hari, maka berhentinya haid itu bisa jadi di 16 hari. Padahal atau bisa jadi
dia haid tanggal 2 dan berhenti di tanggal 17. Dan bisa jadi pula dia itu mulainya haid itu tanggal 3, kemudian berhentinya itu tanggal 18. Maka sebab setiap 1 bulannya itu dalam hal puasa 30 hari, maka yang bisa dipastikan sah dalam 1 bulan itu adalah 14 hari. Jadi kalau dia puasa 2 bulan, maka kurang lebih baru mendapat puasa 28 hari. Nah, kalau puasa Ramadannya itu 30 hari, berarti masih ada kurang 2 hari. Kalau puasanya Ramadan 29 hari, maka dia masih kurang 1 hari. Nah, itu nanti ada caranya lagi untuk nyaur qadha siamnya yang 1 hari dan 2 hari. Kalau yang puasanya kurang 2 hari, maka dia harus melakukan puasa 3 hari berturut-turut, kemudian tidak puasa 12 hari berturut-turut, kemudian puasa lagi 3 hari berturut-turut. Nah, dengan cara ini maka dianggap sudah memenuhi puasanya yang 30 hari. Jadi 1 bulan hanya direken sah itu 14 hari, 1 bulan berikutnya 14 hari, baru 28 hari. Kalau puasanya itu 30 berarti kurang 2 hari. Cara 2 hari itu tadi 3 hari puasa, 12 hari tidak, kemudian 3 hari puasa itu dianggap baru untuk menyaur utang 2 hari yang akhir. Jadi sudah 30. Nah, kalau dia Ramadannya 29, maka dia hanya kurang 1 hari lagi, karena tadi 14 sudah 28, kemudian kurang 1 lagi. Itu ada beberapa cara diantaranya di sini. Diantaranya yaitu melakukan puasa 1 hari, kemudian tidak puasa 1 hari, kemudian dia puasa 1 hari lagi, kemudian dia tidak puasa 13 hari, kemudian dia puasa lagi 1 hari. Itu hanya untuk nyaur utang 1 hari lagi. Mengapa demikian? Karena kita tidak ada patokan, jadi bisa jadi ini yang haid, bisa jadi tanggal 2 yang haid, atau tanggal 1 atau tanggal 3, maka caranya seperti itu. Jadi mencari kemungkinan bisa jadi ini saat haid, bisa jadi ini saat suci. Maka hukumnya dia harus pada posisi selalu berhati-hati. Hukumnya selalu berhati-hati, karena yang pasti haid dan pasti istihadah itu tidak ada. Maka inilah pentingnya untuk selalu kita mencatat setiap darah yang keluar, hari, jam, tanggalnya, untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, nanti kalau belum bisa dipahami bisa membaca kitabnya langsung. Selanjutnya mustahadah nomor 6, yaitu mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran la waqtan. Artinya perempuan yang pernah haid, pernah suci, kemudian suatu saat mengalami istihadah sementara tidak paham membedakan darah, seandainya pun tahu darah lemah dan darah kuat tetapi tidak memenuhi syarat 4, maka posisinya dia itu
lupa akan tanggalnya tetapi dia ingat akan kebiasaan lamanya, maka yang nanti hukumnya adalah yang yakin waktu haid itu dihukumi haid, yaitu tidak diperbolehkan atau haram sholat dan sebagainya. Tetapi waktu yang yakin suci itu dihukumi seperti orang suci, jadi boleh semuanya, boleh jima, boleh puasa, boleh membaca Quran. Akan tetapi untuk waktu yang bisa jadi haid, bisa jadi suci, maka posisinya dia harus berhati-hati sebagaimana mu'tadah mutahayyirah tadi. Kecuali kewajibannya dia mandi itu hanya pada saat kemungkinan dimulainya berhentinya haid saja kewajiban mandi. Kalau mutahayyirah tadi kan bisa jadi setiap mau sholat itu mandi. Kalau di sini dia mandinya hanya pada yang memungkinkan saat dia selesai haidnya kapan. Jadi kalau dia hanya ingat lamanya itu contohnya pokoknya haidnya 5 hari kebiasaannya di 10 hari awal setiap bulan, tapi nggak tahu apakah di tanggal 1, apakah di tanggal 2, apakah di tanggal 3, itu yang lupa. Maka ketika dia itu yang tahunya hanya tanggal 1 biasanya suci, ya Pak, dia bisa jadi suci, padahal dia yakin suci, ya sudah berarti suci. Tanggal 2 sampai tanggal 5 itu bisa jadi haid, bisa jadi suci juga. Kemudian tanggal 6 itu yakin haid, tanggal 7 sampai tanggal 10 itu bisa jadi haid, bisa jadi suci, bisa jadi mulai berakhirnya berhenti haid. Untuk tanggal 11 sampai akhir bulan itu yakin suci. Maka itu nanti dilihat caranya, ya kalau yakin haid maka hukumnya seperti haid, kalau yang yakin suci maka seperti yakin suci, kalau yang ragu-ragu antara ini haid atau suci waktunya maka itu seperti wanita yang mustahadah mutahayyirah. Jadi memang rumit kalau terjadi semacam ini. Ini masih agak mending daripada mustahadah nomor 5 tanpa ada yang bisa menjadi patokan. Kalau ini yang dipatok adalah kira-kira lamanya, tapi tanggalnya tidak ingat. Kemudian yang nomor 7 adalah mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha waqtan la qadran. Jadi mustahadah nomor 7 ini mu'tadah ghairu mumayyizah, perempuan yang pernah haid dan suci, kemudian dia tidak bisa membedakan darah kuat dan lemah, seandainya bisa tidak memenuhi 4 syarat, tetapi dia ingat kepada tanggal awal mulainya haid, tetapi lupa berapa lamanya haid itu. Jadi dia tahu bahwa setiap tanggal 1 itu haid umpama, tetapi apakah 7 hari ataukah 5 hari ataukah 9 hari itu dia lupa. Maka tanggal 1 itu dia yakin haid, tanggal 2 sampai
tanggal 15 itu bisa jadi haid, bisa jadi suci, bisa jadi mulai berhentinya haid. Kemudian tanggal 16 sampai akhir bulan itu yakin suci. Dalam setiap bulannya berarti hitungannya seperti itu. Yang diyakini suci itu berarti tanggal 16 sampai akhir bulan. Tanggal 1 itu diyakini haid. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 15 itu bisa jadi haid, bisa jadi suci, dan bisa jadi mulai berakhirnya haid. Maka hukumnya adalah waktu yang diyakini haid itu berlaku sebagaimana orang haid, dan waktu yang diyakini suci maka dia diperlakukan sebagaimana orang suci. Dan waktu yang memungkin bisa jadi haid, bisa jadi suci, maka dan bisa jadi berhentinya haid, maka hukumnya seperti perempuan yang mutahayyirah yang sudah dibahas tadi. Jadi di sini hampir sama, tetapi hitungannya hanya perbedaannya karena yakin di tanggal awalnya, maka yang yakin tanggal itu dianggap haid, kemudian yang seluruhnya bisa jadi suci, bisa jadi tidak, itu hukumnya seperti mustahadah mutahayyirah. Demikian itu 7 mustahadah sudah kita bahas. Memang untuk yang mustahadah nomor 4 sampai 7 ini memang sangat rumit sekali karena ada beberapa kasus secara individu itu memang sesuai. Jadi kita menghukuminya itu bisa dilihat per kasus, tidak bisa kita global. Tetapi ini tidak menjadi masalah apabila mengeluarkan darah, apakah kuat, apakah lemah, selagi dalam kurun waktu tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam, itu semua adalah darah haid. Jadi pengetahuan tentang darah itu hanya menjadi catatan andai kata nanti suatu saat ada masa atau ada siklus yang berubah, terjadi istihadah, itu menjadi catatan penting. Tetapi kalau kebiasaan itu sudah tidak lebih dari 15 hari 15 malam dan tidak kurang dari 24 jam, maka itu semua adalah darah haid semua, tidak menjadi persoalan. Semoga kita semua normal, tidak ada yang mempunyai masalah-masalah yang sangat rumit. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah dalam nifas itu ada istihadah fi nifas. Dalam nifas sama ya. Jadi perempuan yang mengeluarkan darah nifas lebih dari 60 hari 60 malam, maka dia disebut mustahadah fi nifas juga. Hitungan yang sudah kita pelajari kemarin, maksimalnya 60 hari 60 malam adalah dihitung dari tanggal lahirnya bayi, bukan dihitung dari saat keluarnya darah nifas. Jadi biasanya umumnya memang langsung, tapi bisa jadi ada orang yang setelah nifas, setelah melahirkan, kemudian berhenti tidak mengeluarkan darah, baru hari ke-6, hari ke-7 mengeluarkan darah, maka di situ masih kategori darah nifas, tetapi hitungan 60 hari 60 malamnya nanti dihitung tanggal lahirnya bayi, bukan dari mulainya mengeluarkan darah setelah melahirkan tadi. Maka kalau lebih dari 60 hari 60 malam itu dia termasuk mustahadah, terjadi istihadah. Kalau dia itu baru pertama kali, maka disebut mubtadi'ah fin nifas, pertama kali melahirkan terjadi nifas. Kalau sudah pernah
melahirkan atau melahirkan yang kedua, ketiga dan seterusnya, itu disebut mu'tadah. Bisa jadi mumayyizah yang bisa tahu membedakan darah, bisa jadi ghairu mumayyizah. Kalau perempuan itu termasuk mubtadi'ah mumayyizah ataupun mu'tadah mumayyizah, maka yang dihukumi nifas itu adalah darah yang kuat, dengan syarat darah yang kuat itu tidak lebih dari 60 hari, dan tidak disyaratkan darah yang kuat itu kurang dari sekian, itu tidak ada. Dan tidak darah yang lemah juga tidak disyaratkan kurang dari 15 hari 15 malam, itu tidak. Jadi syaratnya hanya yang kuat tidak boleh dari 60 hari 60 malam. Jadi contohnya setelah melahirkan kemudian dia mengeluarkan darah, lamanya 65 hari, umpama semacam itu, tidak ada jeda sama sekali. Setelah hari 60 ke 61 tidak ada jeda sama sekali, maka di situ dipilah. Kalau dia tahu darah, jenis darah, seandainya di situ 55 hari itu darah kuat, kemudian yang 10 hari itu darah lemah, maka darah yang 55 hari itu dihukumi darah nifas. Kemudian yang 10 hari akhir itu dihukumi darah istihadah. Lalu kemudian kalau ini terjadi sholatnya bagaimana? Ya, sementara tadi yang saat 5 hari akhir, hari ke-5, 6 sampai 60 yang dikiranya masih nifas ternyata itu darah istihadah, maka sholat yang ditinggalkan di situ harus diqadha. Tetapi ketika setelah dia tahu itu istihadah, maka yang 61 sampai 65 dia bisa melakukan ada. Jadi di situ dia mengqadha sholat yang 5 hari yang darah lemah tadi. Itu mubtadi'ah mumayyizah fin nifas. Dan kalau dia itu termasuk ghairu mumayyizah, tidak pinter, tidak bisa membedakan, maka hukumnya itu perlu diperinci dengan beberapa kondisi, yaitu kalau seseorang tersebut sudah pernah nifas kemudian haid, maka dan dia ingat lamanya, maka itu bisa diperinci darah yang dihukumi nifas itu disamakan dengan kebiasaannya nifas yang sudah pernah dilakukan. Kemudian darah yang setelah nifas itu kebiasaan sucinya berapa, maka itu dihukumi darah istihadah. Kemudian darah setelahnya kebiasaan suci, maka dihukumi darah haid. Jadi nifasnya berapa, kalau anak pertama dulu nifasnya 55 hari, ya berarti yang dianggap nifas hanya 55 hari. Kemudian kebiasaannya sucinya 20, maka yang 20 hari itu istihadah. Kemudian kebiasaannya sucinya haidnya itu 10 hari, maka 10 hari dianggap haid. Seandainya dia mengeluarkan darahnya sampai 4 bulan, maka seperti itu. Jadi contohnya seandainya ada di sini perempuan yang kebiasaannya haid itu, kalau di sini contohnya lebih sedikit ya, 20 hari kebiasaannya haid itu 7 hari dan sucinya itu 23 hari. Kemudian pada suatu saat dia melahirkan anak yang kedua atau anak yang ketiga, itu mengeluarkan darah selama
80 hari. Maka sementara dia tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah yang lemah karena ghairu mumayyizah, maka darah yang selama dia seperti dulu 20 hari yang pertama itu dihukumi nifas, kemudian yang 23 hari yang kebiasaannya suci itu dihukumi istihadah, kemudian yang 7 hari selanjutnya yang kebiasaannya haid itu dihukumi haid, kemudian 23 hari lagi itu dihukumi suci jadi istihadah lagi, kemudian 7 hari lagi haid lagi, demikian sampai habis 80 hari. Sementara yang selama ini tidak tahu, artinya hanya menghitung sampai perkiraan 60 nanti selesai, ternyata mundur-mundur, maka itu selama sholat yang ditinggalkan itu yang harus dicatat di qadha, karena sesungguhnya dia tidak posisi nifas tetapi posisinya adalah istihadah, yang awalnya diperkirakan nifas tapi ternyata istihadah. Maka yang hitung-hitungannya seperti di sini tadi contoh 23 hari dianggap suci, posisi suci tadi harus diganti sholatnya. Kemudian apabila ada kondisi di mana mustahadah pernah nifas dan ingat lamanya nifas yang lalu tapi belum pernah haid, maka hukum nifas itu disamakan kebiasaan yang nifas yang lalu. Kemudian darah yang 29 hari itu dianggap suci, maka bisa jadi karena dia mengeluarkan darah berarti istihadah. Kemudian darah yang 1 hari itu darah haid. Karena mengapa mengambil 1 hari 1 malam? Karena dianggap minimalnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Contohnya pernah nifas 15 hari tapi dia belum pernah haid, maka ketika dia melahirkan yang kedua terjadi nifas itu 70 hari, maka hitungannya nanti 15 hari itu dihitung darah nifas, kemudian dengan asumsi suci itu 29 hari, maka itu nanti istihadah. Kemudian yang 1 hari 1 malam dihitung haid, kemudian 29 hari istihadah, 1 hari lagi haid. Nah itu maka setiap ketika dia mengeluarkan lebih dari 60 hari nifas yang kedua ini, cara menghitungnya seperti itu. Yang dipakai patokan adalah lamanya nifas yang dulu dan mengambil hukum haidnya itu hanya 1 hari 1 malam. Kemudian hukum istihadahnya dianggap suci itu adalah 29 hari. Hal yang demikian kita mengetahuinya, menghitung, menghukumi itu adalah setelah selesai semuanya baru kita menghukumi yang seperti itu. Artinya mana yang darah haid, mana yang darah istihadah. Maka kalau yang posisi itu hitungan istihadah, di saat dia sudah selesai maka itu harus mengqadha sholatnya. Ini adalah kasus yang mustahadah mu'tadah yang pernah nifas tetapi belum pernah haid dan ingat lamanya nifas yang sebelumnya. Kemudian ada kasus lagi seperti ini kalau kondisinya perempuan yang mengalami istihadah tetapi perempuan tersebut pernah haid dan ingat lamanya haid, tapi ini nifas yang pertama kali, maka hukumnya nanti yang dihukumi nifas hanya 1 tetes. Kemudian kebiasaannya suci itu dianggap istihadah, kemudian kebiasaannya haid dihitung haid. Sebagai contoh, kebiasaan haid itu 10 hari, kemudian sucinya 20 hari. Pada suatu saat dia melahirkan, kemudian nifas selama 70 hari. Maka nanti yang dihitung itu 1 tetesan itu dihitung nifas, 25 hari yang
kebiasaan suci itu dihitung istihadah, 10 harinya dihitung haid, 25 hari lagi dihitung istihadah, kemudian 10 harinya lagi dihitung haid sampai habis. Nah, cara mengetahui penghitungan itu kapan? Ya setelah selesai semuanya, karena dikira yang semula itu perkiraannya adalah nifas biasa, tapi ternyata dia mengalami melebihi dari 60 hari. Maka kemudian cara merincinya adalah melihat kondisi pada posisi yang seperti apa dari beberapa contoh keadaan tadi. Ini ada lagi kasus umpama dia hanya baru pertama kali nifas, kemudian belum pernah haid. Jadi mungkin ada perempuan yang belum pernah haid, kemudian menikah, melahirkan, keguguran, dan nifas lagi, ya, baru pertama kali nifas dan belum pernah haid. Maka hukumnya nifas itu nanti hanya satu tetesan, diambil hukum yang paling minimalnya nifas, kemudian sucinya itu dihitung 29 hari, maka nanti yang hitungan suci ini adalah menjadi darah istihadah, yang 1 hari itu dihukumi haid. Kemudian kalau dia masih mengeluarkan lama, maka seperti itu berurutan, 29 hari lagi dihitung istihadah, 1 hari lagi dihitung haid. Jadi seumpama dia melahirkan pertama kali melahirkan, kemudian terjadi nifas yang pertama kali dan belum pernah haid sebelumnya, maka 90 hari itu hanya 1 tetes yang dihitung nifas, 29 hari dihitung istihadah, 1 hari haid, 29 hari lagi istihadah, 1 hari lagi haid, 29 lagi istihadah, 1 hari lagi haid, sampai hitungan 90 hari. Maka setelah selesai itu berarti yang ditinggalkan 29 yang hitungannya istihadah itu harus diganti sholatnya semua. Itu diketahui apabila sudah selesai. Tapi perlu diperhatikan, ini yang menjadi penting sekali ketika seseorang yang mengeluarkan darah lebih dari 60 hari bagi orang yang nifas, maka ini harus teliti ya, karena ini ada sesuatu yang bisa menjadi patokan kita apakah dia termasuk mustahadah atau tidak. Setelah melahirkan anak, dia menghitung setelah 60 hari 60 malam, kemudian seandainya dia pernah berhenti, darah itu hanya berhenti 1 jam saja antara 60, umpama dia melahirkannya jam 1 siang, berarti dihitung mulai jam 1 siang tanggal 1, itu mulai dia mengeluarkan darah nifas sampai ke hari 60 di jam 1 hari ke-60 itu berarti 60 hari 60 malam. Kemudian dia berhenti hanya 1 jam saja, kemudian jam 2 dia mengeluarkan darah lagi, maka darah yang dikeluarkan itu sudah termasuk darah haid, bukan darah istihadah atau mencari salah satu dari mustahadah fin nifas tadi. Karena berhentinya 1 jam itu menjadi pemisah antara darah nifas dan darah haid. Tidak disyaratkan harus jeda itu 15 hari 15 malam. Di seumpama 60 hari 60 malam dia mengeluarkan darah nifas, kemudian berhenti 1 jam, kemudian mengeluarkan darah lagi 7 hari, maka yang 60 hari itu nifas, kemudian jedanya 1 jam itu dianggap suci, kemudian yang keluarnya darah 7 hari itu sampai 15 hari 15 malam itu adalah darah haid. Ya, itu maka disinilah perlunya kita mengaji untuk betul-betul mengetahui cara perhitungannya, kemudian mengontrol apakah darah itu masih keluar atau tidak. Maka di sini perlu diperhatikan. Jadi intinya kalau di nifas, kalau dalam kurun waktu 60 hari 60 malam masih disyaratkan jarak antara darah pertama dan darah kedua itu harus berjarak 15 hari 15 malam. Tetapi kalau sudah lebih dari 60 hari dia nifasnya, itu cukup hanya 1 jam saja untuk bisa memisahkan antara darah nifas dan darah haid. Jadi tidak diharuskan
jarak antara nifas dan haid itu 15 hari 15 malam. Kalau antara haid dan haid itu memang harus 15 hari 15 malam jarak minimal suci. Tetapi kalau antara nifas dan haid, kalau nifasnya sudah habis 60 hari 60 malam, maka cukup kurang lebih jarak 1 jam itu menjadi pemisah antara darah nifas dan darah haid, sehingga dia tidak mengalami yang namanya mustahadah fin nifas. Demikian yang perlu diperhatikan. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Untuk yang bab masalah mustahadah telah kita pelajari. Ini hanya akan saya jelaskan sedikit tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang baru haid dan nifas, yaitu yang diharamkan untuk bagi yang baru haid dan nifas itu sholat tidak boleh, tawaf itu tidak diperbolehkan, menyentuh Quran itu tidak boleh, membawa Quran itu juga tidak diperbolehkan, kemudian berdiam diri di masjid, mau membaca Al-Quran, puasa tidak diperbolehkan, kemudian talak juga tidak diperbolehkan. Lewat di masjid kalau dikhawatirkan mengotori masjid itu tidak diperbolehkan. Kemudian bersenggama atau bersenang-senang dengan suami istri antara pusar dan kaki dan lutut itu tidak diperbolehkan. Dan kalau terjadi talak, mencerai istri dan berjima pada orang yang haid itu termasuk hukum dosa besar. Apabila seorang yang haid atau nifas setelah berhenti darahnya, itu semua perkara 10 perkara itu tetap harus tidak boleh dilakukan sebelum melakukan mandi, kecuali puasa dan talak. Jadi ketika seseorang telah berhenti yang puasa ini terkait puasa, maka dia sudah punya kewajiban puasa meskipun belum mandi. Umpama jam 4 itu dia tahu sudah bersih, maka dia diwajibkan untuk sudah niat puasa meskipun belum mandi. Setelah mandinya sudah masuk subuh, dia mandi setelah masuk subuh itu tidak apa-apa, tapi sholat subuh harus sudah sholat, tidak kemudian tidak terjadi sholat subuh. Kalau dia sholat subuh belum melakukan sholat subuh, berarti puasanya belum bisa dihitung puasa, karena ada sholat yang ditinggalkan setelah fajar, yaitu harus sudah subuh dia melakukan suci untuk sholatnya. Tapi ketika dia puasa tadi belum suci, tidak apa-apa, niat puasa sudah boleh, atau talak juga tidak apa-apa. Untuk puasa itu harus hati-hati, memang betul dicatat, puasa yang ditinggalkan besok harus diqodok sesegera mungkin, jangan sampai menunda-nunda sampai datangnya puasa yang berikutnya. Adapun untuk sholat itu tidak ada kewajiban kalau posisinya hitungannya haid, tetapi kalau ja'al manik dan zalal manik seperti yang keterangan yang lalu itu ada memang sholat yang ditinggalkan seharusnya masih kewajiban karena sudah suci, maka itu harus diqodok. Atau bagi mereka yang terjadi istihadah, posisinya tidak tahu bahwa dia istihadah, maka sholat itu harus diqodok. Tetapi kalau posisi betul-betul hitungan haid, maka tidak ada kewajiban mengqodok. Jadi demikian beberapa yang tidak diperbolehkan orang yang haid atau nifas di dalam beribadah. Ada hal-hal yang dilarang. Kalau bagaimana kalau orang yang minum obat biar tidak haid? Ini banyak ulama kalau untuk mencegah haid ketika puasa itu tidak diperbolehkan, karena nasnya jelas ada fi ayyamin akhor ya, jadi diperbolehkan untuk mengqodok. Tetapi kalau bagi yang haji karena masyakoh, kesulitan, bagi yang tawaf
ifadah itu harus dalam keadaan suci dalam rangkaian rukun haji, maka itu diperbolehkan untuk menggunakan obat penunda haid, karena ada kesulitan-kesulitan apabila terjadi haid sementara biaya dan tempat tidak memungkinkan untuk kita lama-lama di sana, maka di situ diperbolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita tentang masalul haid. Semoga ada manfaat, ada berkah, dan kita semua bisa lebih bermanfaat ilmu dan lebih mantap di dalam menjalankan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.